Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 KWN ingin mempresentasikan laporan mini project citizen kami tentang memahami dan mengatasi permasalahan sopan santun dalam. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nazifatul Anifa dengan NIM 122330034. Lalu ada Triwidya Noviani dengan NIM 122330003. Cecilia Putri Subandi dengan NIM 122450012. Jacqueline Altavela dengan NIM 122450015. Kayla Tricahyani dengan NIM 1223300. Latar belakang kami membuat laporan mini project citizen ini yaitu Indonesia terkenal dengan keramahan dan sopan santunnya terhadap sesama masyarakat. Namun dengan perkembangan teknologi yang pesat, perilaku masyarakat Indonesia tampaknya terpengaruh. Ada peningkatan insiden yang kurang menyenangkan seperti bad speech di media sosial dan pelecehan seksual di tempat umum. Penurunan tingkat kesopanan ini menjadi perhatian sehingga kami menyimpulkan membuat sebuah mini project citizen yang bertajuk memahami dan mengatasi permasalahan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari, dan diadakannya proyek ini melibatkan wawancara acak untuk mendiskusikan masalah kesopanan yang ada dan mencari solusi untuk mengatasinya. Tujuan dari mini project kami yaitu untuk menganalisis sifat sopan santun yang sudah diterapkan masyarakat dan beberapa tindakan untuk sebagian masyarakat yang belum memiliki sopan santun. Kemudian hasil observasi yang didapatkan dari wawancara 10 orang narasumber. Yang pertama, untuk contoh-contoh perlakuan sopan itu tidak berbicara kasar, menghormati orang tua, tidak menyela pembicaraan orang, menggunakan bahasa yang baik ketika berbicara dengan orang lain, terutama orang yang lebih tua, hormat kepada orang tua, guru, dan lainnya. Kemudian bertutur kata yang baik, serta senyum, salam, dan sapa ketika berjumpa dengan orang lain. Adapun beberapa tanggapan dari narasumber kami ketika mendapati perlakuan yang kurang sopan. Yang pertama yaitu memberi nasihat kepada orang yang melakukan perlakuan yang kurang sopan. Yang kedua yaitu merasa miris dan merasa harus diberi arahan kepada orang yang melakukan perlakuan yang kurang sopan. Yang ketiga yaitu dibicarakan baik-baik, kemudian ditegur dan diingatkan, selanjutnya dibiarkan saja, mungkin karena sudah karakternya. Selanjutnya yaitu disenyumin saja. Berikutnya ada juga tanggapan yaitu tetap dilayani. Ini dari narasumber kami Sapam ITERA. Kemudian ada juga yang melapor ke pihak berwajib. Setelah melihat tanggapan narasumber terkait perlakuan tidak sopan yang pernah mereka dapat, kami telah merangkum kebijakan alternatif yang dapat dilakukan di antaranya. 1. Memulai didikan dan ajaran mengenai sopan santun sejak dini. 2. Saling menghargai. 3. Mulai dari diri sendiri agar orang lain bisa mencontoh. 4. Instansi pendidikan untuk lebih meningkatkan dan mengajarkan kepada peserta didik mengenai sopan santun. Selanjutnya, alternatif kebijakan yang telah dibuat tadi dapat dilakukan pengembangan kebijakan publik, dan kami telah menyimpulkan pengembangan kebijakan publik tersebut yaitu dengan 1. Kampanye pendidikan dan kesadaran. 2. Pelatihan etika untuk pelayanan publik. 3. Pengawasan dan sanksi. 4. Kemitraan dan lembaga keagamaan serta masyarakat. 5. Penghargaan dan pengakuan. 6. Penyediaan layanan konsultasi. Dan 7. Penegakan hukum. Selanjutnya itu ada mengembangkan rencana tindakan. Yang pertama dengan penelitian awal, lalu kita survei dan wawancara, lalu menganalisis data, pelatihan dan pendidikan, kolaborasi dengan pihak terkait, dan evaluasi dan pembaruan. Berdasarkan dari proyek yang telah kita buat dan kita sampaikan, dapat diambil kesimpulan yaitu sikap sopan santun merupakan salah satu naluri dan sifat dasar manusia yang harus dimiliki dan dijaga dalam setiap diri masing-masing. Ada banyak sekali bentuk dari sopan santun.
Terus banyak orang juga pernah mengalami perilaku yang kurang sopan. Setiap orang memiliki tanggapan yang berbeda-beda. Terdapat juga banyak cara untuk mengatasi dan mengurangi perilaku kurang baik dan kurang sopan. Mungkin cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.